radarnya kita, intel kita, cuma ada di 8 lokasi di Jawa. Kapasitasnya bisa ngintelin 15. Itu tadi bukan disebabkan oleh Lebaran atau Tahun Baru. Kaitan dengan kondisi sekarang, apalagi sudah ada pencabutan dari Pak Presiden terkait dengan kondisi COVID kita, ya sudah dibuka lah. Karena beberapa tahun ini memang ya beberapa kegiatan terkait dengan pergerakan masyarakat, kemudian dalam hal melakukan pengumpulan massa dibatasi. Ya alhamdulillah sekarang ya katakanlah mulai 2023 ini kita diberi keleluasaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam hal jumlah banyak. Nah, dari beberapa pengarahan, tapi kita tetap diminta keberadaan Satgas di kabupaten tetap eksis, artinya tetap ada. Nah, cuma diharapkan kita lebih memberi pemahaman ke masyarakat untuk partisipasi mereka sendiri untuk melakukan pencegahan terkait dengan COVID. Nah, kondisi sekarang memang kita di Indonesia sudah aman, jadi kita di Pasir. Nah, namun tidak tahu kalau ada varian baru yang muncul. Nah, oleh karena itu kita tetap diminta untuk keberadaan Satgas di kabupaten ini tetap eksis. Nah, yang kedua terkait dengan kegiatan-kegiatan perekonomian, ya seperti sebelumnya ada pembatasan terutama di tempat-tempat perdagangan, ini sudah juga terbuka. Nah, dan kita diminta untuk melakukan tetap pergerakan ekonomi dalam membantu masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi dengan keterbatasan di beberapa waktu yang lalu, dan juga untuk memperkuat terkait dengan koordinasi sinergi untuk penanganan inflasi di daerah. Nah, itu tadi terkait dengan beberapa pengarahan dari kementerian. Nah, tentu akan kami tindak lanjuti nanti dengan OPD terkait penanganan COVID. Ya, ini masih kita kita lakukan, kita siapkan terutama di dana BTT. Di kegiatan-kegiatan operasional yang rutin, ya tentu ada di beberapa dinas kesehatan, ya dinas Perindak-Pop dengan program-programnya yang dikaitkan dengan pemulihan ekonomi dan pencegahan atau penanganan inflasi. Nah, tapi di BTT sendiri ya tentu kita juga siapkan di tahun 2023. Ya, tapi mudah-mudahan ya kondisi COVID terutama varian baru tidak ada masuk lagi. Nah, sehingga kita tidak terkait anggaran yang kita siapkan, ya katakanlah tidak terlalu kesulitan nantinya. Nah, tapi kalaupun itu terjadi, kita di BTT sudah kita siapkan. Nah, tapi yang jelas di kemarin saja di tahun 2022, nah itu untuk BTT, nah itu ada silpa rasanya sekitar 3,5 miliar ke berapa. Nah, itu menunjukkan bahwa memang penanganan di COVID itu sudah mulai kecil untuk penganggaran di BTT-nya. Nah, tapi di dinas-dinas ya di rumah sakit pelayanan-pelayanan terutama terkait dengan ruangan dengan kapasitasnya itu tetap dilakukan dengan penganggaran. Tetapi dalam hal jumlah ada wabah besar terkait dengan BTT juga kita siapkan. Tetapi itu pembanding kemarin kita siapkan masih ada silpa sekitar 3,5 atau 4 miliar. Nah, ini belum nanti kita nunggu petunjuk lagi dari pemerintah pusat. Tetapi di kami dari beberapa OPD hadir ya, di dinas kesehatan, di teman-teman di BPBD, ya beberapa dan tadi ya tentu kedepannya seperti apa kita lakukan penyesuaian lah. Tapi kita tetap diminta tetap lakukan sinergisitas di antara OPD yang ada di kabupaten dan tetap keberadaan Satgas tetap kita untuk vaksin yang keempat justru ya yang sudah dilakukan di teman-teman tenaga medis terutama itu sudah berjalan, bahkan prosentasenya lumayan tinggi lah. Nah, tapi kemudian untuk booster 4 ini diprioritaskan di kesempatan pertama lagi ini untuk masyarakat
yang lansia. Nah ini tadi data itu baru ada 7 orang Kak, baru 0,0 sekian persen. Nah sebenarnya vaksinnya tersedia. Nah cuma yang mau divaksin ini sementara ya itu pun ada sekitar 7 orang tadi itu dikarenakan karena ada persyaratan mau umroh apa gitu. Nah sehingga ini yang akan ditindaklanjuti Dinas Kesehatan, tadi sudah kita sampaikan juga dengan Pak Bupati. Untuk vaksin keempat ini karena lansia ini terbatas sementara vaksinnya ada, kami mencoba memohon pemerintah daerah memohon ke provinsi diteruskan ke pusat, bisakah yang selanjutnya ini dilakukan vaksin keempat ini untuk warga masyarakat. Tetap itu untuk mengantisipasi terutama untuk varian-varian baru ya, lebih memperkuat, katakan tadinya kita sudah kuat antibodi kita ini lebih kita perkuat lagi ya, mumpung di kesempatan kita tidak terlalu panik lah, artinya longgar waktu. Nah di kesempatan itu lebih mudah secara sugesti juga masyarakat bisa menerima. Kalau dulu kan mau vaksin itu ada panik-panik, ada hoax lagi apa ya kan, tambah tetap kebijakan untuk vaksin 4 ini kita lakukan. Nah tapi terkait dengan teknis mungkin jumlah apa itu coba sama Pak Kadis Kesehatan. Tapi yang saya dapat informasi di kesempatan pertama ini untuk yang lansia, jadi prosentasenya kecil sekali. Sementara ketersediaan vaksin itu ada. Makanya tadi pemerintah daerah rencana mengajukan permohonan ke provinsi untuk diteruskan ke pusat. Apakah dalam kondisi minimnya untuk divaksin yang lansia ini bisa segera dialihkan untuk vaksin ke ke masyarakat secara umum. Nah, ini mungkin ya dan waktu dekat nanti disampaikan. Nah tadi disampaikan kan ada 2 kategori tadi terkait dengan pendapatan, kemudian serapan belanjanya juga di pasir tidak terlihat itu. Artinya berada di tengah-tengah, pendapatan pun ya saya yakin ya karena itu ada penambahan BPH, begitu juga daerah lain, jadi kita berada di tengah-tengah lah. Begitu juga terkait dengan belanjanya, tidak juga kita termasuk yang serapan rendah atau capaian belanjanya rendah atau tinggi, tapi kita berada di tengah-tengah. Tapi kepastian realnya ini kan teman-teman masih melakukan perhitungan, masih menyesuaikan dengan data-data dari UPT. Tapi itu nanti ya kami akan rapatkan tanggal 10 untuk kondisi real bagaimana pendapatan kita kemarin 2022 maupun belanjanya di 2022. Ya, kita ketahui apalagi APBD kita kan sudah sekitar 3,4 triliun ya, lebih besar dari tahun 2022 kemarin. Nah tentu upaya dilakukan adalah pertama melakukan percepatan proses lelang untuk kegiatan-kegiatan fisik ya, karena ada beberapa kegiatan infrastruktur jalan kita yang cukup besar anggarannya. Nah sehingga dan pelaksanaan juga memakan waktu yang panjang, sehingga kami minta Pak Bupati untuk melakukan percepatan terkait dengan pelaksanaan lelang kegiatan-kegiatan itu yang kita harus lakukan ya dalam rangka memaksimalkan nanti serapan atau belanja kita di tahun 2023. Kalau anggaran, nah ini kita sudah evaluasi di provinsi karena kemarin itu ada beberapa rekomendasi karena dana BANQ kita dengan DAK kita baru kita lakukan penyesuaian yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini teman-teman. Tapi untuk proses lelangnya bisa saja mendahului. Nanti pada saat kontraknya baru nanti menyesuaikan.